Oke, kembali lagi bersama saya Ginandika dalam episode 5 marketing. Ketika kemarin kita udah berbicara tentang apakah marketing dengan dekat dengan kita, terus apa saja sih tugas sebagai seorang manajer pemasaran hingga produk apa yang apa saja yang dipasarkan dan siapa yang memasarkan. Hari ini kita membahas tentang pasar, teman-teman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pasar itu adalah bertemunya penjual dan pembeli. Nah, Kotler dan Keller membagi pasar ini atau mengklasifikasikan pasar sasaran khususnya berdasarkan karakteristik pembelian, teman-teman. Jadi si Kotler dan Keller ini tuh mengklasifikasikan pasar sasaran berdasarkan siapa yang beli dan buat apa digunainnya. Yang pertama ada pasar konsumen. Nah, kita kali ini akan membahas dalam dua VOV. Jadi VOV dari pembelinya dan VOV dari penjualnya atau si perusahaannya. Nah, dalam POV dan dari pasar konsumen ini, dari segi VOV pembelinya, konsumennya itu ya jelas gitu individu atau kelompok yang emang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau untuk memenuhi gaya hidupnya gitu, teman-teman. Nah, terus juga si keputusan pembelian mereka ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor emosi, budaya, tren, hingga pengaruh sosial gitu, teman-teman. Oke, lanjut yang kedua itu ada gitulah intinya. Nah, kalau dari segi perusahaannya, dia tuh si perusahaan ini tuh ya teman-teman, melakukan produksi yang dalam skala besar, teman-teman. Dan strategi pemasarannya juga dengan teknik mass marketing atau pemasaran massal gitu loh. Jadi si perusahaan itu harus membangun branding atau citra merek yang kuat agar tertanam di benak konsumen hingga oleh karena itu si iklan atau promosinya juga harus kreatif gitu loh dan menyesuaikan dengan preferensi konsumen. Dan yang terakhir, perusahaannya juga harus memainkan psikologi harga gitu agar si konsumen itu melakukan pembelian kok impulsif gitu. Dan yang kedua ada pasar bisnis. Dari segi konsumennya, dia ini bukan beli secara individu atau kelompok doang, tapi yang beli adalah perusahaan lain juga, alias B2B, business to business, teman-teman. Gitu. Jadi yang beli itu organisasi ataupun perusahaan yang beli produk atau jasa untuk dijual kembali atau diproses kembali gitu. Dan apa konsumen ini tuh sangat apa ya? Sangat apa ya lagi? Sangat bermatematika dan sensitif banget terhadap harga gitu. Jadi maksudnya gini teman-teman. Apa ya? Sangat rasional lah si konsumen itu kan. Ya mereka juga udah profesional gitu. Sama kayak dari visi perusahaannya. Perusahaan kan menjual. Nah, si konsumen juga dia menjual juga kepada orang lain lagi gitu loh. Jadi intinya lumayan sensitif dan rasional udah jago gitu. Gitu ya jago nego, jago merayu kayak gitu. Nah, maka dari sisi perusahaannya mereka tuh gak fokus pada iklan yang kreatif gitu, mempengaruhi konsumen kayak di pasar konsumen enggak teman-teman. Jadi mereka tuh fokus pada relationship-nya dengan si pembeli ini buat jangka panjang teman-teman. Dan juga si perusahaan ini tuh melakukan personal selling. Jadi si perusahaan itu datanglah ke perusahaan yang mau beli produk kita tuh agar membangun trust, kepercayaan gitu bahwa produk kita tuh beneran ada loh dan ya ujungnya juga buat jangka panjang gitu. Nah juga si perusahaan ini, POP perusahaan ini kan harus bisa apa ya meyakini bahwa produk atau jasa kita tuh dapat menjadi solusi bagi mereka gitu bahwa produk kita tuh dapat
mengefisiensikan biaya Bapak loh, turunin HPP ataupun naikin profit tanpa harus ngurangin HPP gitu loh. Tanpa harus naikin HPP juga maksudnya. Gitu. Yang ketiga ada pasar global, teman-teman. Ya kalau dari segi konsumennya jelas bahwa mereka dari luar negeri gitu yang emang beda background, budaya, hukum, bahasa gitu. Ya termasuk preferensi dan ekspektasi mereka terhadap produk kita juga pasti beda dong, teman-teman. Ya, karena itu dari segi konsumennya kita harus pandai-pandai strategi untuk bisa beradaptasi gitu. Dan juga harus bisa jago dalam memanajemen risiko secara internasional gitu, teman-teman. Jadi kita tuh dari segi perusahaannya harus paham tentang ekspor impor, terus juga fluktuasi kurs, dan juga sesuaikan produk dengan preferensi mereka agar tetap relevan dan tidak melanggar hukum, teman-teman. Dan yang terakhir ada pasar nirlaba atau pemerintah. Nah, di pasar ini tuh dari POV konsumennya, mereka nggak fokus pada profit oriented, enggak, tapi fokus pada pelayanan publik gitu. Makanya contohnya juga, contoh pembelinya gitu ya, contoh konsumen juga ya nggak jauh-jauh dari sekolah, kedinasan, maksudnya lembaga dinas, dan lembaga pemerintah, hingga tempat ibadah, teman-teman. Gitu ya, karena mereka pakai uang rakyat, otomatis pengeluaran juga dipantau gitu. Nah, karena itu dari segi POP perusahaannya, mereka harus fokus pada kepatuhan prosedur dan birokrasi gitu, sehingga efisiensi harga ya gitu. Terus juga dari si perusahaan ini tuh harus kuasai sistem administrasi untuk menggunakan tender. Oleh karena itu, gitu saja. Sekian dan terima kasih. Karena udah maghrib.